satu dialog ya. Dialog ya. Uti itu deng no, bukan deng keke. Nah, udah gitu aja ya. Oke. Bentar. Agar kita boleh dong diceritain nih di film yang sekarang ini Uti dan Keke ya. Mungkin perannya nanti akan menjadi apa lah? Peran aku di sini sebagai Rita. Rita ini penduduk asli dari Gorontalo dan memiliki cinta yang sangat kuat untuk seseorang yang bernama sebutin ya. Hah? Siapa namanya? Umar. Kok jadi blank ya? Karena kebanyakan nama peran, jadi setiap hari kan biasanya kan setiap minggu aku kan berganti-ganti judul. Jadi kalau untuk nginget nama salah satu pemeran itu pasti aku akan sedikit lemah. Ya, jadi aku di sini memerankan sebagai Rita. Rita ini punya cinta yang besar untuk Umar. Jadi dia itu ingin membuktikan bahwa cintanya itu udah dari lama gitu. Jadi bagaimana Umar ini bisa menerima cintanya, tapi cinta Umar ya di sini sebenarnya udah terlihat percintaan antara Umar dan Keke ini memang kuat banget. Nah, tapi Rita ini nggak pernah menyerah gimana caranya bisa mendapatkan cinta Umar. Gitu ya. Ini kan berarti tadi Kak Lemre bilang peran yang antagonis gitu ya. Sebenarnya di sini abu-abu. Kalau dinyatakan prota dan antagonis sebenarnya di sini nggak terlalu kelihatan, tapi menjadi orang ketiga gitu. Jadi sebenarnya nggak jahat, dia tuh nggak menghalalkan segala cara bagaimana mendapatkan cintanya, tapi dia berusaha tapi tetap main cantik, bukannya yang menghalalkan segala cara gitu loh, bukan jadi antagonis pure, tapi di sini abu-abu. Tapi lebih menantang di sini apa di SHI ini? Oh beda. Antagonisnya ini? Beda. Kalau di FTV yang sering aku bawakan, itu memang karakternya menjadi orang ketiga yang karena perselingkuhan. Seringnya karena perselingkuhan atau mungkin menginginkan suatu posisi menjadi satu-satunya plus harta. Biasanya gitu kalau di FTV. Jadi jahatnya itu memang antagonisnya memang mutlak banget kalau ini tuh orang ketiga. Tapi kalau di sini sebenarnya bukan orang ketiga, tapi dia nggak pengen ngancurin hubungan mereka berdua juga, karena mereka sebenarnya juga bukan pasangan kekasih. Mereka juga ingin menemukan cintanya mereka masing-masing. Nah, aku juga ingin menunjukkan, Rita ini menunjukkan cintanya gitu. Jadi nggak merusak satu hubungan. Atau bisa disebut cinta bertepuk sebelah tangan? Bisa jadi, bisa disebut seperti itu. Jadi kalau di film ini sendiri tantangan aku bukan dari segi, mungkin kalau dari segi peran ya karena udah sering membawakan antagonis gitu dan sering ini, kalau ngomongin dari acting ya ada tantangannya tapi nggak besar. Tantangan di sini buat aku adalah logat, bahasa, cara pandang orang sana itu bagaimana. Itu aku harus belajarin banget. Aku adaptasi bagaimana memerankan peran yang memang asli dari orang Gorontalo gitu. Sedangkan kan aku kan pribadi aslinya orang Jawa dan ini memang tantangan besar buat aku. Nah, ini kan jadi tantangan terbesar yang besar untuk Kak Ganeta di film ini gitu ya. Iya. Berarti nanti di film itu akan full bahasa Gorontalo atau sedikit-sedikit atau seperti apa? Mix. Jadi ada beberapa dialog yang memang pakai udah logatnya sana, bahasanya sana. Di globalnya lebih garis besarnya itu bahasa Indonesia, tapi dengan logatnya tetap Gorontalo, bukan bahasa Indonesia yang seperti biasa ini. Di sini dari produser, dari pokoknya aku ketemu di sini gitu, itu kebanyakan memang orang dari sana. Aku tuh sering kalau lagi reading atau lagi pertama kan kita meeting dulu gitu kan, meeting terus dan reading
aku sering dengar gitu, oh gini, dan mereka tuh ada kayak kasih perbedaan bahwa Manado bagaimana logatnya, Gorontalo bagaimana, Minahasa bagaimana, itu mereka kasih tahu kayak penekanan itu beda arti. Nah itu aku harus belajar banget di situ, dan aku juga belajar sendiri dari YouTube, dan ada beberapa temanku juga bantuin. Tapi rata-rata teman aku dari Manado, jadi sebenarnya nggak terlalu tahu penekanannya, cuman apakah gitu-gitu, pokoknya kayak gitu-gitunya tuh aku belajar juga gitu. Tapi kalau les sih enggak, satu dialog ya. Uti itu ding no, bukan ding cake gitu. Nah, udah gitu aja ya. Mengenai ini syuting udah berapa kali ditunda gitu, itu sempat membuat ya gimana ya, maksudnya lagi semangatnya ingin menjadi karakter baru ini, tapi udah berapa kali? Kayaknya kalau nggak salah 3 kali ya. Yang ini kalau batal lagi 4 ya berarti ya? Iya. Iya kan? Itu gimana nanti untuk membangun karakternya lagi gitu loh, kan takutnya nanti pemain pada down apa gimana gitu. Kalau aku pribadi sebenarnya ini itu adalah kayak manusia hanya bisa berencana, tetap yang menentukan Allah gitu. Jadi ini adalah rencana kita udah dari berangkat dari bulan Januari, dan kita mundur lagi sampai insya Allah kita akan berangkat di Februari. Kita mulai dan insya Allah selesai akan di bulan Februari. Mudah-mudahan gak ada kendala lagi. Kemarin memang sempat ada perasaan down, ada perasaan kayak aduh kayak jadi nggak sih, jadi nggak. Tapi kita kembali lagi bahwa ini adalah alam. Kita yang kita berbicara tentang alam. Kita juga nggak bisa kayak kita ada mengedepankan empati juga, bagaimana mereka Manado kemarin mendapat musibah yang sangat luar biasa besar gitu, dan ya itu cukup, meskipun aku belum pernah ke sana, itu kayak buat aku tuh kayak sudah jadi bagian mereka, kayak ikut sedih gitu. Apa ya? Yang mereka banggakan, beberapa tempat yang mereka banggakan itu rusak, hancur hanya karena musibah alam, banjir bandang itu cukup menyedihkan. Dan ya kita kembali lagi, mau kita berencana sekeras apapun, tetap yang menentukan Allah SWT. Jadi ya kecewa tidak kecewa, tetap kita mengedepankan empati. Jadi ya kita terima aja, dan insya Allah kedepannya ini mudah-mudahan tidak ada halangan lagi, kita bisa melaksanakan rencana kita dengan lancar dan baik. Mungkin persiapannya seperti apa Kak? Maksudnya syuting di kala pandemi gitu, mungkin rumah gimana? Kita sebenarnya udah melewati pandemi ini udah setahun ya. Jadi kita udah mulai terbiasa, kayak kita pakai masker, kita pakai sanitizer, cuci tangan dimanapun. Ya paling aku agak worry sebenarnya, adakah tempat cuci tangan yang layak gitu. Paling aku mikirin itu terus, kayak aduh wastafel atau air yang bersih gitu aja. Tapi kalau selebihnya memang karena udah terbiasa, jadi kemungkinan itu bukan jadi kendala yang besar. Ya tetap aku sih tetap berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir dan berlalu gitu. Tapi ya karena kita masih menghadapi ini, ya mau nggak mau kita tetap protokol kesehatan kita utamakan banget. Kalau boleh tahu ini intinya dari cerita apa nih tadi, Uti dan Keke itu apa Mbak? Garis besarnya aja coba ceritakan. Itu tadi garis besarnya sebenarnya kita itu mengangkat kebudayaan, agama, suku, budaya, ras segala macam di sana. Kita itu memang memfokuskan kebudayaan dan semua isi yang ada di Gorontalo, Manado, dan Minahasa. Jadi ini itu film yang proses bagaimana membuat Gorontalo ini bisa dilihat untuk umum bagaimana gitu. Jadi di sana itu banyak banget kebudayaan yang bagus, tempat-tempat yang indah gitu. Jadi mungkin orang yang nggak tahu, mungkin hanya taunya Bali, mungkin taunya di Raja Ampat, mungkin taunya hanya Borobudur gitu. Nah di daerah timur, ini salah satunya di Gorontalo, di Manado, itu banyak banget juga tempat-tempat yang istimewa gitu. Jadi ya ini juga untuk mengenalkan kebudayaan dan keistimewaan yang ada di sana. Oke, aman. Oke, cukup.